Yang kami hormati Ketua Tim Fellows Badan Intelijen Negara Bapak Ben Sandro, yang kami hormati perwakilan Tim Medical Intelligence Badan Intelijen Negara Dr. Janes Clinton, serta semua jamaah Masjid Baitul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat siang, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Tim Fellows Badan Intelijen Negara. Di sini kami akan memberikan informasi seputar virus COVID-19 dan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, ada sambutan perwakilan PKM Masjid Baitul Jannah. Kedua, sambutan Ketua Tim Fellows Badan Intelijen Negara. Kemudian ada sosialisasi oleh perwakilan Tim Medical Intelligence Badan Intelijen Negara. Keempat, ada sesi tanya jawab. Kelima, penyerahan simbolis dari Tim Fellows Intelijen Negara kepada DKM Masjid Baitul Jannah. Dan terakhir ada penutupan. Baik, untuk efisiensikan waktu, berikutnya adalah sambutan dari perwakilan DKM Baitul Jannah. Kepada Bapak Jenderal Noviandi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan kepada seluruh tim kalau dari Badan Intelijen Negara atas kehadirannya di Masjid Baitul Jannah, Perumahan Kiarasari Asri, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Mudah-mudahan seluruh tim dapat memberikan pencerahan kepada, khususnya kepada jamaah di DKM Baitul Jannah tentang kebiasaan adaptasi kebiasaan baru mengenai COVID-19 ini. Mohon maaf apabila dalam penerimaan kami di Masjid Baitul Jannah ini seperti ini, Pak. Kepada sesepuh dan warga masyarakat dan jamaah Masjid Baitul Jannah, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan langkah Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini nanti dari Tim Fellows Badan Intelijen Negara akan memberikan paparan sebaiknya seperti apa di masyarakat, khususnya di Masjid Baitul Jannah ini mengenai adaptasi kebiasaan baru COVID-19. Mungkin itu kurang lebihnya, kami mohon maaf dalam penyambutan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jenderal Noviandi. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Tim Fellows Badan Intelijen Negara kepada Bapak Ben Sandro. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu jemaah Masjid Baitul Jannah. Terima kasih kami ucapkan sebelumnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir dalam kegiatan dekontaminasi dari Tim Fellows Badan Intelijen Negara pada siang hari ini. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih atas penyambutannya Bapak. Sebelumnya kami juga sudah koordinasi dengan Pak RT. Terima kasih Pak RT atas fasilitas yang diberikan kepada kami.
kita juga telah berkomunikasi baik dengan PRT sehingga pelaksanaan di siang hari ini insya Allah berjalan dengan lancar. Kami juga sedikit memberitahu terkait kegiatan pada siang hari ini, yaitu kita di sini hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah, Bapak, terhadap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Bandung, karena kami diperintahkan langsung oleh pimpinan kami dari Jakarta untuk memilih beberapa lokasi di Kota Bandung yang untuk dilakukan kegiatan sosialisasi serta edukasi terkait adaptasi kebiasaan baru ini, khususnya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kita flashback sedikit, ada 2 hari yang lalu saya sudah ketemu sama Pak Ketua RT. Pak Ketua RT juga menyampaikan ternyata di kawasan Masjid Baitul Jannah ini beberapa waktu yang lalu sempat ramai masyarakat yang terkena atau yang terjangkit COVID-19. Oleh sebab itu kiranya dengan adanya kegiatan sosialisasi serta edukasi siang hari ini dapat memberikan tambahan wawasan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana cara-cara yang efektif serta efisien dalam mencegah penyebaran COVID-19 tersebut. Dengan harapan lainnya, masyarakat di sekitaran Masjid Baitul Jannah ini tidak merasa was-was lagi seperti yang Pak RT katakan. Awal-awal COVID ini masuk ke Bandung, rasa was-was itu sangat besar. Namun semakin kesini sudah semakin banyak informasi yang kita ketahui, dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini informasi ini semakin lengkap dan tidak ada simpang siur seperti yang diberitakan oleh media ataupun dari suara-suara dari tetangga kita masing-masing seperti itu. Jadi kegiatan ini akan ada sosialisasi, edukasi serta adanya penyemprotan disinfektan di kawasan Masjid Baitul Jannah. Selain itu mungkin Pak RT atau Pak Ketua DKM juga ada request di titik mana yang ingin mau disemprot, silakan Bapak, silakan langsung saja mengarahkan tim kami ke titik mana saja kami harus melakukan penyemprotan disinfektan tersebut. Selain itu kami juga mohon maaf apabila dari awal kami tiba di tempat ini hingga nanti kami akan pulang kembali lagi ada perlakuan atau tindakan kata-kata ucapan kami yang tidak berkenan. Kami mohon maaf Bapak dan Ibu. Kiranya setiap kegiatan kita ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi hal penting sehingga pengetahuan atau wawasan yang kita dapat pada siang hari ini bisa kita transfer ke keluarga kita masing-masing. Itu salah satu dari banyaknya tujuan kegiatan tersebut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wahyudi Sanjul. Selanjutnya langsung saja ada paparan mengenai adaptasi kebiasaan baru oleh perwakilan Medical Intelligence Badan Intelijen Negara Dr. Jares. Beliau mempersilakan. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Jannah dan juga Bapak Ketua RT yang hadir pada siang hari ini beserta Bapak Ibu yang turut juga hadir di siang hari ini di Masjid Baitul Jannah. Izin perkenalkan, saya Dr. Jares, saya bagian dari tim Velox Badan Intelijen Negara yang pada siang hari ini akan memimpin langsung acara sosialisasi dan juga edukasi mengenai adaptasi kebiasaan baru yang nanti di dalamnya akan saya jelaskan secara detail bagaimana protokol-protokol kesehatan harus kita terapkan ketika menjalani aktivitas sehari-hari secara normal di masa
pandemi ini. Jadi nanti akan saya bagi sesinya. Sesi pertama adalah penyampaian paparan saya di siang hari ini. Yang kedua adalah kita bisa tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu di sini yang hadir ada yang belum jelas, ya, ada yang masih bingung yang mengenai kabar seputar COVID ataupun adaptasi kebiasaan baru, nanti boleh ditanyakan kepada saya. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama. Jadi sebelum saya tampilkan dulu atau memaparkan tentang adaptasi kebiasaan baru, izinkan dulu Bapak Ibu saya tampilkan cuplikan video mengenai gambaran dari protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru. Silakan. COVID-19 memang hilang dari muka bumi, termasuk di negara Indonesia. Namun kita harus tetap beraktivitas secara produktif dan aman. Untuk itu, kita harus mengubah kebiasaan hidup yang lama ke kebiasaan hidup yang baru di masyarakat agar tetap produktif dan aman dari ancaman COVID-19. Yuk kita simak apa saja yang harus kita lakukan untuk menjalankan adaptasi kebiasaan baru ini. Masker menjadi sesuatu yang wajib untuk kita saat ini. Selalu gunakan masker ketika akan keluar rumah. Pastikan untuk selalu menjaga jarak dengan orang lain, minimal 1 meter untuk menghindari percikan droplet yang mengandung virus. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir. Sediakan hand sanitizer di tas atau di kantong untuk antisipasi apabila tidak tersedia sabun dan air yang bersih. Pastikan untuk selalu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Hindari kontak tangan dengan orang lain, serta tidak bersalaman. Gunakan uang elektronik ketika akan bertransaksi. Pastikan untuk selalu melindungi anggota keluarga di rumah dari ancaman virus yang kemungkinan kita bawa dari luar rumah, dengan langsung mandi dan berganti pakaian bersih setibanya di rumah. Mudah bukan? Yuk bersama-sama kita putus mata rantai penularan COVID-19. Dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru, maka kita akan melindungi diri sendiri, keluarga, dan seluruh masyarakat Indonesia. Adaptasi kebiasaan baru, produktif dan aman dari COVID-19. Ya, demikian tadi cuplikan videonya mengenai gambaran dari protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut berbicara tentang adaptasi kebiasaan baru, izinkan dulu saya jelaskan secara singkat ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan virus COVID-19 atau coronavirus. Ya, kalau di sini saya percaya Bapak Ibu sudah banyak baca ya, sudah tahu banyak informasinya. Kalau COVID-19 ini atau coronavirus adalah satu virus ya, atau satu penyakit yang dapat menyerang, menginfeksi khususnya saluran pernapasan di tubuh manusia. Ya, kalau orang terserang COVID, ini biasanya akan menimbulkan yang namanya gejala atau tidak ada yang menimbulkan gejala sama sekali. Secara teori, Bapak Ibu sekalian, COVID-19 ini ternyata masih ada satu keluarga, satu famili, ya, dengan virus yang sebelumnya ada, yaitu adalah SARS dan juga MERS, yang dimana ketiga virus ini memang sama-sama menyerang khususnya di saluran pernapasan pada tubuh manusia. Kita tahu bersama, COVID pertama kali ada muncul kasusnya di akhir Desember 2019. Kita tahu bersama di kota Wuhan, Cina, yang sekarang penyebarannya sangat begitu cepat ke belahan negara yang lain termasuk di Indonesia. Ini tadi seputar COVID-19. Ya. Lanjut, saya akan berbicara tentang yang namanya gejala klinis. Ya, kita bisa lanjut. Gejala klinis atau keluhan yang tadi dapat ditimbulkan oleh COVID-19 jika seseorang terinfeksi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir, gejala klinis atau keluhan yang nanti akan saya sebutkan ini adalah gejala atau keluhan yang umum dikeluhkan oleh pasien ketika datang ke balai pengobatan, contohnya ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Ini berdasarkan temuan saya yang sering saya dapatkan ketika memang saya terjun langsung di salah satu rumah sakit di Jakarta yang memang khusus merawat pasien COVID. Yang pertama, pasien seringkali di sini datang dengan keluhan demam, lalu ada batuk pilek, lalu ada gangguan pernafasan,
Berbicara gangguan pernafasan, pasien di sini bisa datang dengan keluhan sesak nafas, lalu ada nyeri tenggorokan, dan yang terakhir paling sering itu ada letih lesu. Pasien yang tadi umum yang mengeluhkan gejala-gejala seputar COVID. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak menutup kemungkinan saya pernah mendapatkan kasus kalau di sini pasiennya bisa datang ke balai pengobatan tadi, ya, contohnya dia tidak punya keluhan sama sekali, atau keluhannya ya tidak ada hubungannya dengan saluran pernafasan yang tadi saya sebutkan. Bisa aja pasien, ya saya pernah dapat kasusnya, bisa pasien ini datang dengan keluhannya diare, muntah, ya, atau sakit kepala, atau nyeri sendi, atau mual, ya. Contohnya ketika saya dan tim melakukan pemeriksaan lebih lanjut, saya periksa fisiknya pasien ini, saya periksa darahnya, laboratoriumnya, saya periksa foto ronsen paru-parunya. Di sini bisa saya temukan klinis pasiennya mengarah ke arah COVID. Entah itu saya temukan di pemeriksaan darahnya atau foto ronsen di paru-parunya. Ya, contohnya lagi ketika saya lakukan pemeriksaan swab, hasilnya bisa menunjukkan kalau pasien ini ya positif terinfeksi COVID-19. Jadi kalau memang secara singkat Bapak Ibu sekalian, saya simpulkan gejala COVID-19 ini ya sebenarnya akan menimbulkan, ya akan timbul di seorang tadi ketika terinfeksi. Ini balik lagi ke sistem kekebalan tubuh setiap orangnya, sistem imunitasnya. Kalau memang daya tahan tubuhnya baik, dia terinfeksi COVID, secara umum dia tidak akan menimbulkan adanya keluhan. Begitupun sebaliknya. Oke, ini tadi tentang gejala klinis. Lanjut, saya berbicara tentang yang namanya penularan COVID-19 dan bagaimana COVID-19 ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau Bapak Ibu sudah pernah baca tahu informasinya, COVID ini bisa menular yang pertama melalui droplet, percikan. Pasiennya yang batuk, yang bersin, percikan dropletnya dapat keluar dan dapat menempel di benda-benda di sekitar kita. Contohnya di tembok, di lantai, ya, di meja, di kursi. Lalu bagaimana COVID ini, si virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Yaitu perlu adanya akses. Perantaranya, contohnya di sini bisa melalui telapak tangan kita. Kita tadi tidak sengaja memegang tembok, contohnya yang ada droplet virusnya nempel, lalu kita lupa untuk cuci tangan dan tidak sengaja memegang area wajah. Contohnya kita pegang mata, mulut, hidung. Di situ akses virus COVID ini bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena apa Bapak Ibu sekalian? COVID ini paling senang, paling suka berkembang biak di jaringan tubuh manusia yang memang banyak produksi lendirnya. Ya, ini tadi penularan secara droplet. Yang kalau virus ini sudah berkembang biak, mulailah masa inkubasi virus ini. Masa inkubasinya kalau COVID ini biasanya hari 5, 6 atau seminggu setelah dia pertama kontak dengan pasien COVID. Kalau sudah mulai masa inkubasinya sudah cukup, penyerangan dia ke sistem kekebalan tubuh kita. Yang tadi saya bilang, kalau kekebalan tubuh kita kalah terhadap serangan virus ini, ya secara umum akan menimbulkan yang namanya gejala. Begitupun sebaliknya. Itu tadi penularan secara droplet. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang hadir di siang hari ini, COVID ini ternyata bukan hanya menular melalui droplet. Dia bisa juga menular melalui yang namanya airborne, udara. Udara dalam arti di sini konteksnya, saya tidak berbicara di udara terbuka bebas di luar. Saya contohkan di dalam ruangan yang tertutup, yang tidak punya sirkulasi, pertukaran udara yang baik, ditambah cahaya matahari yang masuk dengan baik juga. Nah, di sini COVID dapat bertahan lama. Contohnya kalau ruangan tersebut tidak disemprot atau dibersihkan. Konteks ini, Bapak Ibu sekalian, yang akan saya sambungkan, ya, mengenai penularan ini tentang aktivitas kita sehari-hari. Contohnya di Masjid Baitul Jannah ini, ketika Bapak Ibu melaksanakan sholat, ya, saya mau tetap berkaitan dengan penularan ini. Ya, selain tadi menerapkan protokol kesehatan, ya, masjid ini contohnya ketika melakukan ibadah sholat, ya, ventilasi pertukaran udaranya harus berjalan dengan baik. Saya tidak melarang pakai AC, saya tidak melarang pakai kipas angin, ya, tapi tetap ketika digunakan AC kipas anginnya, ya, kaca, jendela, pintu
dipersilakan untuk dibuka agar tetap ada sirkulasi. Karena ini sering kasusnya terjadi klaster banyak, entah itu di keluarga, di kantor, ya orang yang kerja di kantor di dalam ruangan yang tertutup AC, ya kadang mereka lupa kaca-kaca ventilasinya ini dibuka. Justru di situ yang bahaya. Kalau ada satu orang yang terinfeksi dalam ruangan tersebut, dia dapat menularkan ke yang lain, walaupun dia tidak ada gejala sama sekali. Ya, ini yang banyak terjadi klaster-klasternya. Jadi tetap berkaitan tadi dengan penularan. Saya harapkan Bapak Ibu, ya selain di masjid ini, entah nanti di kantor tempat bekerja diperhatikan untuk setiap sirkulasinya atau ruangan yang ketika digunakan untuk bekerja, beribadah atau untuk beraktivitas. Oke, ini tadi tentang penularan COVID. Yang kalau saya analogikan, Bapak Ibu sekalian, COVID ini penularannya, penyebarannya hampir sama dengan penyakit yang namanya TBC. Ya, penularan sama, bisa melalui droplet, bisa tadi melalui udara, airborne. Apa yang membedakan? Yang membedakan TBC ini disebabkan oleh namanya bakteri. Kalau COVID disebabkan oleh virus. Yang nanti membedakan keduanya lagi adalah metode cara pengobatannya. Kita tahu TBC agak lama pengobatannya. Minum obat terus tiap hari, ya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, tergantung lagi kita dievaluasi bagaimana kondisi paru-parunya. Kalau COVID pengobatannya berdasarkan tadi masa inkubasinya, itu kita tahu secara bersama kurang lebih 14 hari. Karena sifat virus ini termasuk COVID adalah self-limiting disease, Bapak Ibu. Dia akan mati sendiri kalau sudah selesai masa inkubasinya, masa infeksinya dia. Jadi biasanya orang yang dirawat di rumah sakit, pengobatan perawatannya, kalau dia ada keluhan-keluhan ringan sedang berat, rata-rata yang kita tangani adalah keluhannya. Ya, ditambahkan dengan minum obat antivirus ataupun vitamin. Karena tadi biasanya virus ini akan sifatnya mati sendiri. Itu tadi tentang penularan. Terakhir saya akan berbicara yang namanya komplikasi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah faktor yang sering, yang banyak ditemukan di Indonesia. Kenapa pasien COVID di Indonesia banyak yang drop, bahkan sampai meninggal dunia. Ya. Komplikasi ini ya adalah yang dapat menyebabkan pasien COVID ini tadi drop dan meninggal. Biasanya terjadi kepada pasien yang sebelumnya terinfeksi COVID, tetapi pasien ini punya yang namanya penyakit bawaan, komorbid, yang tidak terkontrol dengan baik. Ya. Yang pertama, ini kasus-kasus yang sering saya temukan di rumah sakit. Sudah pasti Bapak Ibu, COVID ini akan menyerang organ tubuh kita. Yang pertama adalah paru-paru. Kalau sudah terserang, ini nama penyakitnya di sini pneumonia. Kalau bahasa awamnya yang biasa kita kenal yaitu penyakitnya paru-paru basah. Penumpukan cairan di dalam rongga paru-paru. Ini sering yang banyak ditemukan di rumah sakit. Ya, kalau sudah terjadi seperti ini, pasiennya sudah pasti akan mengalami yang namanya sesak nafas atau bahkan bisa mengalami gagal nafas. Kalau sudah gagal nafas, kita tahu pasiennya akan perlu dibantu dengan alat bantu pernafasan atau ventilator. Nah, jadi kaitannya dengan ventilator yang ada di negara kita Indonesia memang masih sangat terbatas di kota-kota besar. Ya, di Jakarta sudah banyak yang full, di Bandung begitu juga sama. Jadi tetap komplikasi ini ya yang patut kita waspadai Bapak Ibu sekalian, berkaitan tadi yang banyak membuat pasien COVID drop bahkan sampai meninggal dunia. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi, ternyata ini hanya salah satu faktornya. Ada faktor lagi yang paling sering saya temukan di masyarakat yang menyebabkan kenapa angka positif di Indonesia terus naik setiap harinya, bahkan kadang memecahkan rekor. Lalu angka kematian yang tinggi. Yang sering saya temukan di masyarakat adalah Bapak Ibu sekalian, kurang paham, kurang disiplinnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal yang sederhana, hal yang saya pikir sangat mudah kita terapkan. Ya, berarti kita berbicara sekarang tentang protokol kesehatan, yaitu gerakannya 3M. Bisa kita lanjut? Ya, 3M yang kita tahu bersama, bahkan sekarang sudah ada 5M ya Bapak Ibu sekalian. Yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan menggunakan sabun di area mengalir, yang ketiga menjaga jarak. Tambahan yang kalau 5M, M yang selanjutnya adalah menjauhi kerumunan,
dan membatasi mobilitas. Ya. Kalau kita lihat, ini sangat gampang kita lakukan. Tetapi kadang kenyataannya di lapangan saya temukan ada aja masyarakat yang melakukan protokol kesehatan ini sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Kalau seperti itu, ya resiko kita terpapar COVID masih tinggi. Yang penting di sini saya tekankan Bapak Ibu sekalian adalah pentingnya kita membiasakan diri, yang mendisiplinkan diri dalam menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas kita sehari-hari apapun itu. Karena kalau kita tidak disiplin, ya COVID ini masih tetap bisa masuk ke dalam tubuh kita. Saya ambil contoh Bapak Ibu, saya pernah menemukan ini di masyarakat. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini pernah mengalami atau tidak. Saya pernah menemukan di masyarakat yang kadang ada atau masyarakat bisa dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan ini ketika dia pergi ke luar daerah atau ke suatu tempat yang memang baru dia datangi, ketemu orang-orang yang baru dikenal. Dia bisa disiplin pakai maskernya, bisa disiplin jaga jaraknya, bisa disiplin cuci tangan. Begitu sebaliknya, kita ketemu contohnya keluarga, kerabat, saudara, teman dekat, kita bisa lupa dengan mudahnya ya akan protokol kesehatan. Kita bisa lupa dengan mudahnya lepas masker, bisa lupa cuci tangan dan lupa jaga jarak. Ya, karena gini Bapak Ibu sekalian, COVID ini saya bilang tidak pandang bulu. Mau itu tadi keluarga kita, kerabat kita, saudara, teman dekat kita, ini semua tetap punya resiko yang sama terpapar COVID. Mau dia kaya, mau dia miskin, pejabat sekalipun, suku ras agama apapun, semua bisa terpapar COVID. Maka dari itu saya tekankan Bapak Ibu sekalian di sini, ya, agar kita tetap disiplin melakukan protokol kesehatannya, ya, kepada siapapun itu, bertemu siapapun itu, dimanapun itu, dan kapanpun itu, ya. Karena tidak bisa cukup 1 kali, 2 kali sehari. Ini tetap harus kita biasakan, ya, supaya kita perkecil resiko kita terpapar dari virus COVID-19. Ini tadi tentang protokol kesehatannya. Kalau kita lihat kembali protokol kesehatan ini contoh 3 ini, ternyata hanya melindungi tubuh kita dari luar, Bapak Ibu sekalian. Betul tidak? Betul ya? Kalau begitu, izin saya coba tambahkan apa? Supaya daya tahan tubuh kita ini baik dari dalam. Jadi 3M ini saya tambahkan menjadi 3M plus. Yang pertama adalah nutrisi. Kita makan makanan yang cukup, sehat, ya, bersih. Bisa kita tambahkan dengan minum multivitamin. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, olahraga. Olahraga ini tidak harus olahraga fisik yang kuras tenaga. Berjemur, menggerakkan badan di pagi hari itu sudah cukup. Ya. Lalu yang terakhir adalah doa dan ibadah. Itu sudah sangat penting. Kita buat perkecil resiko COVID masuk dalam tubuh kita. Karena apa? 3M plus tadi yang saya sebutkan, selain melindungi tubuh kita dari luar, kita membuat daya tahan tubuh ini baik dari dalam. Ya, ini tadi tentang protokol kesehatan Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah paham, sudah mengerti, saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Kita biasakan kembali, kita terapkan. Jangan lupa kita bagikan ke tetangga-tetangga sekitar kita, terlebih keluarga kita masing-masing. Supaya apa? Kita bareng-bareng dengan pemerintah, ya, memutus rantai penularan COVID. Karena kalau tidak seperti ini, COVID ini, pandemi ini tidak akan berakhir. Karena kalau kita hanya memfokuskan diri ke pengobatan, ini gak akan selesai. Kalau kita tidak tahu cara pencegahannya. Karena kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, ini tadi tentang protokol kesehatan. Kali ini saya lanjut. Secara singkat saya jelaskan Bapak Ibu di sini seputar istilah penanganan COVID. Yang pertama, ada namanya pasien dengan status kasus suspek. Dulu kita kenal pasiennya namanya PDP, pasien dalam pengawasan. Kasus suspek ini adalah pasien yang sebelumnya punya riwayat infeksi saluran pernapasan akut. Ditambah dalam 14 hari terakhir pasiennya pernah berpergian keluar kota, keluar daerah, bahkan keluar negeri, yang dimana daerahnya termasuk dalam kategori zona merah. Zona merah itu adalah satu daerah yang penduduknya banyak sekali terinfeksi kasus COVID-19. Lalu yang kedua, ada pasien dengan status kontak erat. Dulu kita tahu bersama namanya ODP, orang dalam pemantauan. Kalau kontak erat ini adalah pasien yang minimal
15 menit berturut-turut dia ada kontak pasien dengan pasien COVID. Contoh kecil ini, saya kontak dengan pasien COVID. 5 menit saya makan bareng, 5 menit saya ngobrol bareng, 5 menit saya pergi bareng dengan pasien ini. Minimal tadi 15 menit berturut-turut. Dalam waktu 24 jam saya sudah bisa dimasukkan ke kategori pasien dengan status kontak erat. Kalau sudah begini, bagaimana Pak Dokter? Ya, kalau Bapak Ibu sebelumnya pernah ada kontak dengan pasien COVID, ya setelah itu memang tidak menimbulkan adanya gejala atau Bapak Ibu tidak mengeluhkan adanya gejala. Lalu contohnya lagi, Bapak Ibu takut untuk melakukan pemeriksaan swab, ya saya sarankan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan isolasi mandiri. Kenapa? Karena kalau sudah ada kontak dengan pasien COVID, kita tidak boleh melakukan kontak dengan yang lain termasuk keluarga. Intinya apa? Kita terbuka, kita jujur ke keluarga, ke tetangga sekitar. Karena kalau kita diam-diam aja, kita tanpa gejala, ini yang paling berbahaya. Virusnya menyebar kemana-mana. Ya, bahkan nanti tidak tahu siapa pertama yang menyebarkan. Nanti ujung-ujungnya di masyarakat saling tuduh-menuduh. Itu yang tidak boleh terjadi di lingkungan sekitar kita. Intinya adalah terbuka, jujur di masa pandemi ini. Kalau tadi ada keluhan setelah kita kontak dengan pasien COVID, ya dirasa keluhan ini tidak bisa kita obati, ya dengan membeli obat di apotek, ya dan ini mengganggu untuk aktivitas kita. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian untuk segera komunikasikan dengan tenaga medis setempat, minimal ke puskesmas. Jangan takut ke puskesmas dan jangan takut nanti kena biaya dan lain sebagainya. Karena saya rasa kalau kita ada kontak dengan pasien COVID, kita ada gejala, kita berobat ke puskesmas, komunikasikan dengan tenaga medisnya, ya itu nanti biasanya setelah dilakukan pemeriksaan swab akan tidak dikenakan biaya. Lalu nanti akan dilakukan tracing oleh petugas puskesmas setempatnya. Karena itu langkahnya supaya penyebaran COVID tidak kemana-mana. Oke, ini tadi tentang kontak erat. Terakhir, saya berbicara dengan pasien dengan status konfirmasi Bapak Ibu sekalian. Ini sudah jelas pasiennya. Hasil swab testnya positif. Kalau dia terinfeksi COVID-19, yang nanti dibagi dua, ada gejala atau tanpa ada gejala. Oke, ini tadi tentang istilah seputar penanganan COVID. Kali ini saya bisa lanjut berbicara tentang yang namanya intinya adaptasi kebiasaan baru, AKB. Kalau Bapak Ibu sudah tahu banyak informasinya, ternyata adaptasi kebiasaan baru ini hanya penyesuaian. Kita boleh melaksanakan aktivitas sehari-hari secara normal, tetapi di samping itu memang harus kita tambahkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Mau itu bekerja, mau itu sekolah, kuliah, pergi ke masjid, pergi ke pasar sekalipun, harus memang kita tambahkan di masa pandemi ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Titik. Itu yang dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru. Lanjut. Kalau tadi sudah tahu pengertiannya, kali ini saya bilang ya menjelaskan tentang adaptasi kebiasaan baru starter pack. Inilah perlengkapan Bapak Ibu sekalian yang wajib kita bawa ketika tadi kita aktivitas keluar rumah, mau tadi bekerja, ibadah sholat, ke pasar, ya ada perlengkapan yang wajib kita bawa. Apa aja yang dibawa? Yang pertama, masker cadangan boleh. Lalu ada hand sanitizer, ada sabun cair, ada tisu kering, tisu basah, ada peralatan makan setiap orang juga sendiri masing-masing. Perlengkapan ibadah, ini sajadah, mukena, ya setiap orang juga bawa sendiri. Yang terakhir ada helm jika kita menggunakan media transportasi online. Saya bahas dulu salah satu tentang masker. Bapak Ibu sekalian, kita tahu ya sekarang banyak sekali jenis maskernya yang beredar, bahkan motif-motif maskernya yang berbeda. Ada jenis masker buff. Bapak Ibu tahu masker buff? Yang biasa dipakai pengendara motor, yang kayak ninja, ya. Yang kedua jenis maskernya scuba. Lalu selanjutnya jenis masker kain. Lalu ada jenis masker medis bedah yang contohnya saya pakai. Terakhir ada jenis masker N95. Nah, untuk masing-masing tadi jenis maskernya, ada jenis masker yang sudah mulai dilarang penggunaannya, yaitu adalah jenis masker buff dan scuba, Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan sudah lama untuk dilarang penggunaannya. Kenapa dilarang? Ada faktor dilarang kenapa jenis masker scuba dan buff tidak boleh dipakai. Yang pertama, bahannya masih terlalu tipis. Yang kedua,
hanya terdiri dari 1 lapisan maskernya. Rekomendasi kita dalam menggunakan masker yang baik harus minimal terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama untuk menyerap air, yang kedua untuk menyaring, memfilter bakteri virus droplet yang masuk, yang ketiga mencegah paparan udara kotor dari luar, contohnya debu. Ya, itu tadi rekomendasinya. Maka dari itu masker jenis buff dan scuba tidak efektif jika kita pakai. Kalau kita lihat kembali Bapak Ibu sekalian, masker jenis scuba ini memang rata-rata maskernya elastis bahannya. Kalau kita tarik, mungkin Bapak Ibu sini pernah lihat yang terdapat lubang pori-pori kecil, yang secara logika ini masker lubang pori-pori kecil itu masih bisa dimasukin oleh udara, apalagi virus contohnya COVID ini yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan alat mikroskop. Maka dari itu tadi saya bilang tidak akan efektif jika kita gunakan. Lanjut, ada namanya masker kain. Masker kain Bapak Ibu sekalian ya, ini punya tenggang waktu masa pemakaiannya. Kita tahu bersama kurang lebih 4 jam. Baru setelah itu boleh kita ganti yang baru. Tetapi memang di sini bisa kita cuci dan pakai kembali. Ya, tadi disarankan memang tetap bawa masker cadangan. Lalu yang selanjutnya, masker bedah, masker medis yang contohnya saya pakai. Kalau jenis masker ini, Bapak Ibu sekalian, adalah jenis masker yang 1 kali pakai. Setelah kita pakai, kita ganti yang baru. Gak bisa dicuci kayak masker kain. Malah saya pernah dengar di masyarakat, itu maskernya bisa disetrika Pak Dokter. Ya, memang disetrika, kena panas, virusnya mati. Tapi lapisan maskernya rusak Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ketika kita gunakan lagi ya tidak akan efektif karena maskernya lapisannya sudah rusak. Nah, sebelum kita buang maskernya, kalau contohnya kita ganti yang baru, ya ke tempat sampah contohnya, Bapak Ibu saya harapkan merusak dulu maskernya, digunting, dirobek, disiram cairan desinfektan, baru setelah itu boleh dibuang ke tempat sampah. Loh, kenapa pada terlibat seperti itu? Karena masker ini Bapak Ibu sekalian, sarung tangan termasuk kategori barang yang infeksius. Kalau di puskesmas, kalau di rumah sakit, dia punya tempat sampah sendiri, barang-barang infeksius. Ya, kalau di ruang publik, di sekitaran rumah kita tidak punya tempat sampah khusus barang infeksius, ya sebelum tadi membuang masker kita rusak dulu, baru siram cairan desinfektan. Lalu yang terakhir, ada masker namanya N95. Kalau ini maskernya Bapak Ibu sekalian khusus yang dipakai tenaga medis ketika kontak langsung dengan pasien COVID. Tapi saya tidak larang kalau Bapak Ibu punya jenis masker ini, silakan dipakai. Atau takut menggunakan satu jenis masker, silakan didouble boleh. Contohnya masker N95 dengan masker bedah, atau masker bedah dengan masker kain, atau masker bedah dengan masker bedah lagi. Silakan Bapak Ibu double, tidak ada masalah. Kalau secara logika efektivitasnya masing-masing masker pasti bertambah kalau kita double penggunaan. Oke, ini tadi tentang masker. Lanjut, saya berbicara tentang yang namanya hand sanitizer. Bapak Ibu sekalian, kalau saya bilang hand sanitizer ini adalah cadangan, plan B. Kalau kita pakai, memang di luar sana tidak menemukan tempat sarana cuci tangan. Saya tetap bilang cuci tangan dengan sabun di air mengalir itu yang paling efektif. Loh, kenapa Pak Dokter? Kan dia sama-sama membunuh virus. Ya betul, sama-sama membunuh virus. Kenapa cuci tangan dengan sabun di air mengalir lebih efektif? Karena selain membunuh virus Bapak Ibu sekalian, kita membuang bangkai virus yang mati tadi menggunakan air. Kalau pakai hand sanitizer membunuh virus, bangkai virus yang mati masih tetap nempel di telapak tangan kita. Apalagi kita tidak menyeluruh memakainya. Kita nggak tahu ya, virus itu masih hidup di sela-sela jari atau kuku jari tangan kita. Oke, itu tadi tentang hand sanitizer. Berlanjut lagi, kali ini terakhir Bapak Ibu sekalian saya berbicara tentang yang namanya panduan di era adaptasi kebiasaan baru. Bisa lanjut? Nah, ini dia panduannya ketika kita siap berangkat kerja, pergi ke kantor, atau di transportasi umum. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita keluar dari rumah tadi menuju tempat tadi yang saya sebutkan, pastikan Bapak Ibu sekalian ya memastikan kondisi badannya sehat, fit, bugar, nggak boleh ada sakit atau keluhan. Yang kedua, tetap dipakai alat pelindung dirinya, dipakai maskernya, dipakai topi face shieldnya,
atau boleh dipakai sarung tangannya. Catatan sedikit Bapak Ibu sekalian tentang topi face shield, ya, yang seperti kaca helm. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian kalau kita menggunakan topi face shield harus tetap dibarengi dengan menggunakan masker. Jangan pakai topi face shield tapi nggak pakai masker. Itu hanya menutup wajah kita, tapi tidak menutup akses virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya melalui hidung ataupun mulut. Maka dari itu topi face shield tetap harus dibarengi dengan menggunakan masker. Oke, kalau selanjutnya kalau sudah pakai maskernya, sudah badannya sehat, contohnya sampai di kantor. Pasti sebelum masuk ke ruangan kantor, kita di luar diwajibkan dulu untuk diukur suhunya dan diwajibkan untuk yang namanya cuci tangan. Nah, ini sedikit Bapak Ibu sekalian, ya, saya mau berbicara sedikit tentang cuci tangan. Yang mau saya tanyakan ke Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, apakah Bapak Ibu di sini sudah paham, sudah jelas tentang 6 langkah tata cara cuci tangan yang baik dan benar dulu? Sudah, Bapak Ibu? Baik, di flashback gitu ya Bu ya, dijelaskan. Oke, kalau begitu saya jelaskan, bantu jelaskan ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti bisa bareng-bareng kita praktekin. Jadi Bapak Ibu sekalian, cuci tangan itu ada 6 langkah. Yang pertama, sebelum kita mulai langkahnya, sudah pasti kita nyalain dulu kerannya. Kita basahin tangan kita dengan air. Lalu masukkan sabun cair di telapak tangan kita. Mulailah masuk langkahnya. Yang pertama, gosok telapak tangan kita. Yang kedua, sela-sela jari kita. Yang ketiga, punggung jari tangan kanan dan kiri. Setelah itu adalah yang keempat, mengunci Bapak Ibu sekalian. Jari tangannya seperti ini. Setelah itu langkah kelima, pegang ibu jarinya seperti kita megang stang sepeda atau stang motor. Seperti ini, ditempel jempol sini, baru diputar kanan dan kiri. Itu yang kelima. Yang terakhir, keenam, kuku jari kita ini Bapak Ibu ditempel di telapak tangan sambil kita putar kanan dan kiri. Selesai, setelah itu kita bilas hingga bersih. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau matiin keran, yang setelah kita cuci tangan, kalau kerannya digeser, boleh kita menggunakan siku. Kalau yang diputar gimana Pak Dokter? Kalau yang diputar, sebelum kita cuci tangan, kita guyur dulu dengan air dan sabun. Pastikan keran itu sudah bersih. Baru setelah itu boleh kita matikan, sama-sama steril setelah kita cuci tangan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, 6 langkah cara cuci tangan yang baik dan benar. Sekarang saya tanyakan kembali, sudah jelas apa belum Pak? Bu? Sudah? Ada yang bisa ngulangi Bapak Ibu dipraktekkan ke depan, bantuin saya? Mungkin ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu, gimana nih Bu? Ibu, oke, silakan ke depan Ibu. Ya, coba di sini Bu, samping saya biar bisa dilihat nih sama bapak-bapaknya. Ini di sini Bu dengan Ibu siapa namanya? Ibu Tina. Oke, Ibu Tina bisa diulangi Bu 6 langkah tadi cara cuci tangan yang baik dan benar. Oke, coba Ibu praktekkan, kasih unjuk ke rekan-rekan yang ada di sini. Silakan Ibu. Pertama kan kita Betul, ya. kasih sabun. Masuk langkahnya Bu. Oh, langkah pertama Ya. kan. Yang kedua kasih sabun. Ya. Yang ketiga digosok-gosok. Gosok telapak tangan. Telapak tangan. Yang kedua Ibu. Yang kedua Sela-sela. Yang ketiga Bu. yang ketiga punggung. Ini Punggung punggung jadi belakang ya. tangan. Yang Yang keempat keempat Ibu. Dikunci jadi oh, kunci ini. Ya, ini Bu kuncinya. Oh, Nah. Oke, yang kelima megang ibu jari, megang kuku jari. Oke. Ditunjuk, dibilas, setelah itu dibilas. Air dan sabun. Oke, terima kasih Bu Tina. Bu, sebentar, jangan dulu. Saya ada hadiah buat Bu Tina. Kalau Ibu Tina tadi udah bisa menerapkan langkah cara cuci tangan. Terima kasih Bu. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, sekarang bapak-bapaknya. Mana bapak-bapaknya? Habis itu Karang Taruna yang di sini. Saya mau lihat perwakilan bapak-bapaknya. Kalau tadi ibu-ibu nggak bisa perwakilannya. Silakan, Bapak.
Oke, depan. Sini Bapak. Oke. Izin Bapak, namanya siapa Pak? Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, udah bisa dong mengamalkan cara cuci tangan seperti Ibu Tina tadi. Bisa dipraktekkan kembali? Oke, silakan Pak Mulyadi. Nama langkahnya gimana? Pertama kita bukakan, masukkan sapu ke sini, langsung kita gosok-gosok. Ya. Sudah Langkah pertama. Ya, yang pertama kita Gosok laba. Sudah itu langsung kita masukkan. Sela-sela jari tangan. Yang ketiga Pak. Yang ketiga kita Punggung jari tangan. Yang keempat Pak. kita cuci. Cuci jari tangan betul. Yang kelima Pak Mulyadi. Ibu jari dan jari-jari tangan lainnya tangan lainnya. Terakhir Pak. Kuku jari Bapak. Gini, nah ditempel di telapak tangan. Oke, selesai. Setelah itu Pak ya, jangan lupa dibilas hingga bersih. Mati kerannya ngerti Pak? Pakai siku, betul. Air dan sabunnya dibutuhkan. Oke, terima kasih Pak Mulyadi. Izin Bapak, ini tetap ada kenang-kenangan hadiah dari kami dan tim Pelas untuk Pak Mulyadi. Dipotong. Terima kasih Pak Mulyadi. Iya, baik, sama-sama. Terima kasih kepada Bapak. Oke. Sekarang para tarunanya yang muda-muda, saya mau lihat. Yang muda, ayo. Masnya, ayo silakan. Ini ketuanya Mas ini. Ketua tarunanya. Oke, silakan. Ini namanya siapa nih, Kak? Fikri. Oke, Fikri ini masih sekolah atau kuliah? Baru lulus kuliah. Oh, sekolah. Oke. Belum ada rencana mau lanjutin mana? Jurusannya? Hukum. Oke. Berarti harus paham nih hukum-hukum 6 langkah cara cuci tangannya. Gimana yang baik kan? Benar. Coba Fikri, kasih tunjuk ke Bapak Ibu di sini nih. Gimana 6 langkah tadi, tinggal diulangi. Cara cuci tangan yang baik dan benar. Yuk, silakan. Yang pertama siapkan sabun. Betul. Apalagi airnya. Oke, betul. Yang kedua masalah selangkah Langkahnya pertama. menggosokkan telapak tangan. Betul. Yang kedua, Setelah itu menggosokkan punggung punggung jadi tangan, betul. kanan. Yang ketiga, Setelah punggung kanan, sela-sela setelah betul. jari tangan. Yang keempat, Fikri, Yang keempat kunci dan jari tangan. dan jari tangan. Yang kelima jempol. Ibu jari dan jari yang lain. Jadi, yang terakhir, Fikri, Terakhir kuku jari tempel di telapak tangan. Oke, setelah itu dibilas ya. Matiin kerannya dan ketik. Matiin kerannya dan ketik. Sudah. Oke, terima kasih Fikri. Ini tetap ada tantangan dari kami tim Pelas. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, Bapak Ibu, sepeda. Sepeda silakan diambil. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dan ini karena tarunnya juga perwakilannya udah banyak yang bisa nambahkan cara cuci tangannya. Yang ini saya harapkan kalau kita cuci tangan sudah tahu langkahnya, kita harus terapkan. Bapak Ibu sudah paham berarti 6 langkah cara cuci tangannya kita lakukan selama 20 menit. Detik. Kalau 20 menit kita sekalian mandi Bapak Ibu. 20 detik terkecoh Bapaknya. Jadi cuci tangan selama 20 detik bukan 20 menit. Ada banyak orang yang salah 20 menit. Ya, kalau ujian nanti salah itu. Ya. Itu tadi cuci tangan. Kali ini kita lanjut dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah masuk kantor, masuk ke tempat kerja, ya kalau tadi diukur suhunya udah cuci tangan. Kalau kita ketemu rekan-rekan, usahakan di malam ini tunda dulu berjabat tangan. Bisa kita ganti dengan mengucapkan salam ataupun menyapa, ya. Lalu gunakan alat-alat kantor kerja kita masing-masing sendiri. Kalau rapat nih Bapak Ibu di tempat kerja, sekarang usahakan melalui virtual. Pak dokter nggak bisa, harus tatap muka rapatnya. Boleh, asalkan protokol kesehatannya ditamain. Yang rapat orangnya dibatasi, jaraknya dibatasi, dan tetap pakai masker. Kalau absensi pakai fingerprint sebenarnya masih boleh Bapak Ibu. Tapi setelah absensi ini kita wajib untuk cuci tangan. Lanjut di ruang publik. Di ruang publik ini banyak ya Bapak Ibu. Contohnya di masjid, di pasar, di alun-alun. Ya, kalau tadi badannya udah sehat, sudah pakai masker,
kalau di tempat sarana publik tadi hindari kerumunan, jaga jarak. Lalu di sini, Bapak Ibu kalau bantu bersih, nutupnya udah nggak boleh lagi pakai telapak tangan, pakai siku tangan bagian dalam seperti ini kalau kita bantu atau bersih. Oke, terakhir cuci tangan rajin, ya. Lalu saya contohkan lagi di transportasi umum, Bapak Ibu sekalian. Contohnya di terminal, Bapak Ibu kalau naik bus AC di terminal, sekarang ini di pandemi usahakan buka kaca sedikit ya Bapak Ibu, agar tetap ada sirkulasi udaranya. Karena kita nggak tahu di bus umum ini yang AC ada pasien yang positif COVID tanpa gejala atau tidak. Kalau di stasiun, di kereta, saya rasa masih bisa kita buka kaca keretanya. Yang tidak bisa kalau di pesawat. Kalau kita buka kacanya. Oh Bapak Ibu baru ngerti. Apa yang terjadi kalau kita buka kaca di pesawat? Ini bahaya. Ya, kitanya yang terbang keluar nanti. Oke? Ini tadi tentang panduannya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau sudah selesai aktivitas di luar rumah, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, ada intinya Bapak Ibu ini panduannya. Sebelum kita kumpul dengan keluarga di rumah, ya pastikan kita membersihkan diri terlebih dahulu. Mandi, ganti baju, cuci pakaiannya. Barang-barang yang tadi kita bawa dari luar, kita bersihkan juga terlebih dahulu. Pak dokter, nggak bisa dicuci, disemprot bisa, atau dilap dengan tisu basah. Terakhir, rutin membersihkan rumah dan lingkungan sekitar rumah. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, semprot cairan disinfektan secara berkala. Ya, jadi inilah poin-poin penting yang perlu saya sampaikan siang hari ini. Saya ada satu tujuannya Bapak Ibu, yaitu adalah kita kembali terbiasa dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, supaya tadi terhindar dari berbagai macam jenis penyakit termasuk COVID-19. Jadi ini aja siang hari ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, setelah itu saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian. Saya masih ada waktu untuk memberikan Bapak Ibu masih bingung mau bertanya seputar tadi penjelasan saya, atau ada yang mau konsul kesehatan juga silakan. Silakan Bapak. Dengan Bapak siapa Bapak izin? Ya, nama saya Yogi. Yogi. Pak Yogi, gimana? Saya kebetulan sekretaris RP3 dan juga humas dari DKM. Baik, siapa? Saya mau bertanya dong. Ini kan kita di masjid ini memang bukan tempat sirkulernya COVID, tapi justru masjid juga sedang menutup untuk virus masuk ke dalam. Tapi kita tahu bahwa orang yang masuk ke masjid itu kan kita tidak bisa duga. Itu makanya dari kita menganjurkan kepada jamaah supaya bawa alat ibadah masing-masing. Nah ini jadi persoalan, kita kan ada karpet nih dok. Ya, betul, Bapak. Nah karpet ini yang menjadi mungkin satu media yang masalah kita nggak tahu, dan ini menjadi masalah. Waktu kita konsultasi ke dokter ini juga dari puskesmas, nggak jadi masalah asal setiap hari ini divakum. Kemudian juga jemaah bawa sajadah masing-masing. Nah, menurut dokter gimana? Apakah itu perlu dicopot? Itu satu. Kebetulan kami juga saya pasang ini dong, ozone purifier. Ya seperti di Ka'bah juga memang produk dari kita dari kami. Nah kita pasang ozone purifier ini untuk menetralisir ruangan di sini. Ya kemudian PPM-nya juga sehat buat paru-paru, terlalu besar ozonnya gitu, sehingga untuk menetralisir. Yang saya tanyakan apakah perlu ini? Ini kita bongkar. Ini masalah krusial, itu yang saya perlu tanyakan. Apakah kami juga harus melakukan apa yang dokter ini katakan, asal setiap hari dibersihkan, divakum, kemudian juga ozon purifier kita nyalakan, steril, dan kita juga pasang ini sajadah yang setiap hari dicuci. Gitu. Terima kasih dok. Terima kasih Pak Yogi untuk pertanyaannya. Jadi izin saya bantu jawab dulu Pak Yogi dan Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Yogi bertanya ya Bapak Ibu, ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang berapa lama ataupun droplet virus ini nempel kalau contohnya di karpet yang ada di masjid ini. Bagaimana ini solusinya Pak Dokter? Apakah perlu dicopot atau tidak? Jadi Bapak Ibu saya rasa
tidak perlu dicopot. Ya, kalau tadi sudah ada saran sebelumnya di vakum, ya tadi juga dibantu dengan air purifier ya, saya rasa sudah cukup. Asal tetap jemaah yang hadir, yang melaksanakan ibadah tetap membawa sajadah masing-masing, ya, dan tetap melakukan protokol kesehatan. Kalaupun perlu, ya kalau selain di vakum, Bapak Ibu sekalian, yang bisa nanti dengan berkala kita lakukan penyemprotan. Ya, saya rasa sih tetap karena saya sudah lihat ini ventilasi udaranya pintu terbuka, tetap sudah ada sirkulasi udaranya. Ya, karena COVID-19 ini, ya selain tadi menempel, kadang pun juga ada manusia yang membawa dengan kontak. Contohnya iseng tangannya pegang kemana-mana, ada juga dia udah yang tahu dia terinfeksi atau belum tahu. Itu yang bahaya. Yang penting kita jaga kebersihannya, lingkungan masjid di luar maupun di dalamnya. Ya tetap kalau air purifier ya tetap ini bagus Bapak. Ya saya setuju kalau di pasal seperti ini tetap juga ada sirkulasi yang jalan di dalam masjid ini ya. Sementara ya tidak ada masalah, solusinya boleh seperti itu. Tidak perlu repot-repot ditutup Bapak, ini permanen kalau saya. Ya, agak repot bagi Bapak. Ya nggak apa-apa, asal tadi kita rutin bersihkannya dan jaga kebersihannya setiap jemaah yang hadir. Ya tetap kita perhatikan kebersihan masjid yang ingin dipakai. Oke, itu yang pertama Bapak. Lalu yang kedua tadi seputar izin Bapak tadi seputar apa? Yang kedua tadi pertanyaannya. Oh, ada purifier. Oh, ya tadi sudah tahu tadi. Sebenarnya ada masalah Bapak, itu tetap ya di rumah sakit, di klinik, di puskesmas juga mereka banyak memakai seperti itu. Karena tadi untuk sterilitas udara yang ada di contoh dalam masjid ini tetap baik untuk kesehatan dan juga di samping kita nanti rajin tadi membersihkan ruangan dalam masjid ini. Jadi seperti itu Pak Yogi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lanjut, ada lagi Bapak Ibu? Silakan Ibu. Izin Ibu ini dapat Ibu siapa? Ya, saya ingin yang perlu saya tanyakan itu kalau orang yang sudah divaksin, apakah yakin tidak akan terkena COVID? Kemudian yang kedua, pasien yang sudah sembuh, pasien COVID, apakah akan tertular kembali? Dokter, apakah akan kena lagi? Ya, terima kasih Bapak Irini untuk pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, tadi Ibu Irini ada bertanya 2 poin. Yang pertama, Pak Dokter, bagaimana tentang orang yang divaksin? Apakah seseorang yang sudah divaksin sudah dipastikan akan kebal dari COVID? Jadi sebelum saya jawab, saya jelasin dulu Bapak Ibu sekalian tentang vaksin. Bapak Ibu, ya kita tahu Indonesia sudah mulai ya penyuntikan vaksin ya menyeluruh, walaupun kita tahu secara bertahap. Jadi vaksin ini ketika digunakan adalah fungsinya, kita balik dulu ke fungsinya adalah sebagai ya membuat daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik terhadap paparan virus COVID, pembentuk antibodi. Ya, ini adalah sistem pencegahan, bukan pengobatan vaksin ini. Jadi harus dibedain dulu. Vaksin ini pencegahan. Ya, nah lalu kalau dibilang vaksin ini kalau sudah tahu yang membuat daya tahan tubuh kita lebih baik, kandungannya apa Pak Dokter? Kandungannya biasanya virus yang sudah dilemahkan, yang nanti dapat membantu orang ini yang masih sehat membuat antibodi, ya agar ada imunnya terhadap paparan COVID-nya, virusnya. Lalu Pak Dokter, siapa aja yang boleh disuntik vaksin? Ya kita tahu kabar terbaru Bapak Ibu sekalian, yang usia lansia sekarang sudah boleh divaksin, tapi jedanya 28 hari. Beda dengan orang sehat muda yang jeda vaksin pertama kedua itu 14 hari. Tapi dengan catatan orang lansia ini harus tetap yang terkontrol kesehatannya. Kalaupun dia punya penyakit bawaan, dia harus punya penyakit bawaan ini terkontrol dengan baik. Ya, selain tadi lansia, yang boleh disuntik vaksin adalah minimal usianya 18 tahun ke atas. Nah, Pak Dokter, anak-anak nggak boleh. Anak-anak dalam proses Bapak Ibu sekalian, karena dosisnya beda dengan dewasa penyuntikannya. Nanti yang pasti akan diumumkan. Lalu orang yang sehat, fit, yang boleh disuntik vaksin, nggak boleh lagi sakit. Mau itu sakit COVID, mau itu bukan sakit COVID, mau dia lagi diare, muntah-muntah, ya berarti ditunda dulu vaksin. Karena biasanya sebelum kita divaksin, kita dicek dulu di screening kesehatan kita, ditensi lah, ya diukur suhunya, ya dicek semuanya. Oke. Lalu selanjutnya adalah orang
yang sudah sembuh dari COVID ini bagaimana Pak Dokter? Jadi ini Bapak Ibu sekalian, orang yang sembuh dari COVID, kalau saya bilang, kalau memang dia baru banget sembuh dari COVID, langsung disuntik vaksin sebenarnya nggak perlu, sia-sia, karena dia sudah punya antibodinya. Selesai dia sembuh dari COVID, tapi memang antibodi dari COVID ini punya tenggang waktu, kurang lebih biasanya 90 hari. Setelah itu akan hilang. Berarti setelah itu boleh disuntik Pak Dokter? Biasanya boleh. Dilihat lagi dievaluasi dari tenaga medisnya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu yang boleh disuntikan vaksin. Lalu vaksin ini nantinya yang digunakan oleh pemerintah, bukan Indonesia saja Bapak Ibu sekalian. Pemerintah luar negeri sana sama menggunakan vaksin ini nantinya untuk mengontrol wabah pandemi kita ini. Dalam hal apa Pak Dokter? Dalam hal angka positif. Kita tahu setiap harinya angka positif terus naik Bapak Ibu sekalian. Ya, kematian tinggi. Vaksin ini nanti digunakan untuk menekan angka-angka tersebut supaya positif tidak terus naik, bahkan start atau turun. Angka kematian stop, tidak naik lagi. Supaya apa? Ujung-ujungnya aktivitas sosial, ekonomi, kegiatan publik di negara kita kembali bertahap pulih. Ya, karena kita tidak mau tadi kan pandemi terus berlarut-larut. Ya, jadi itu nanti digunakan pemerintah. Lalu kalau ditanya, vaksin ini kalau sudah disuntik ke manusia, apakah harus kebal? Karena saya pernah dengar contohnya kemarin Bupati Sleman disuntik vaksin, seminggu kemudian positif Pak Dokter, katanya sudah divaksin, sudah kebal. Jadi vaksin itu ada mekanismenya, tata caranya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau tadi sudah sehat, hari pertama dia disuntik vaksin, ya perlu ada 2 kali penyuntikan. Ya, hari pertama, setelah itu jeda di hari ke-14. Ya, lalu dibilang terbentuk antibodi totalnya di hari ke-28. Masuk ya logikanya ya. Kalau dia baru seminggu disuntik vaksin, terus masih terinfeksi COVID, ya memang antibodinya belum total kok terbentuknya, tetap resikonya masih tinggi terinfeksi. Jadi kita harus tahu dulu seperti itu. Kalau sudah tahu konsepnya tentang vaksin, kita nggak kaget melihat orang hari ini disuntik vaksin, 2 hari lagi positif. Ya karena secara logika antibodinya belum terbentuk total. Kalau cuma sekali disuntik vaksinnya, tetap masih ada resiko. 2 kali setelah disuntik vaksin, di hari ke-14, di hari ke-15, ke-16 dan terinfeksi, ya nggak kaget. Kecuali ketika di hari ke-28. Di situ secara umum terbentuk antibodi total dari penggunaan atau penyuntikan vaksin ini terhadap tadi paparan dari virus COVID. Ya memang rata-rata hari ke-28. Biasanya tergantung lagi imun kita gimana. Biasanya ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Biasanya usia lansia agak lama. Jadi tadi yang terbaru lansia sudah mulai disuntik, Bapak Ibu sekalian, ya memang jedanya 28 hari di suntikan pertama untuk ke suntikan kedua. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah takut sebenarnya disuntik vaksin. Kita sudah lihat contohnya banyak. Ya khusus tenaga kesehatan kemarin, rekan-rekan saya disuntik kemarin, saya rasa mereka tidak ada mengalami keluhan sama sekali, efek samping. Orang disuntik vaksin, demam, bengkak, nyeri, pegel, itu biasa. Anak kecil imunisasi, divaksin, demam sehari 2 hari wajar, bengkak wajar. Kalau kita dewasa seperti itu disuntik juga nggak ada masalah, asal efek sampingnya tidak berlarut-larut. Seminggu 2 minggu kok demamnya nggak hilang. Ini perlu dievaluasi lagi oleh tenaga medis. Jadi seperti itu Ibu tentang vaksin, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah orang yang sudah sembuh dari COVID Pak Dokter, ada risiko tidak terinfeksi kembali? Ya tadi, berhubung tadi saya bicara tentang vaksin, tetap ada risikonya. Ya, terinfeksi kedua kali, ketiga kali, karena tadi ya berdasarkan antibodinya ada tenggang waktu si antibodi ini bertahan. Kalau tadi memang antibodinya sudah lewat 10 hari, ya tetap ada risikonya terpapar kedua kali, ketiga kali, atau bahkan kurang dari 90 hari. Saya banyak temuin kasusnya, banyak yang sudah terinfeksi kedua kali, ketiga kali. Ya, karena balik lagi ke sistem kekebalan tubuh kita masing-masing, gimana kita cara merawatnya. Vaksin ini hanya membantu. Ya, terlebih intinya adalah di daya tahan tubuh kita gimana, kita atur, kita jaga. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian tentang vaksin, Ibu, dan juga tentang orang yang sudah sembuh dari COVID bisa terinfeksi kembali atau tidak. Oke, terima kasih Ibu, Bu Yeni. Lanjut lagi, ada lagi mau tanya Bapak Ibu sekalian? Oke, Bapak silakan di belakang. Izin.
ada yang mengatakan bahwa kita itu harus menyiapkan di rumah itu selalu ada antibiotik, kemudian harus ada paracetamol, kemudian harus ada aspirin, kemudian harus juga kadang-kadang ada yang herbalnya bawang putih, kemudian ada yang selalu kita konsumsi vitamin C, kita harus mempertahankan tubuh. Nah, maksud saya minta tolong dijelaskan dalam sesi ini makanan apa atau vitamin apa sebetulnya yang paling baik untuk kita konsumsi sehingga kita dapat menjaga stamina kita dan juga mempertahankan tubuh kita daripada COVID-19. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Hafidi ada bertanya ya tentang nanti ya, yang bagaimana ke vitamin besar ini aja Pak, ya, ke mobil yang besar bisa ini. kita konsumsi yang Udah baik ditunggu di situ. seperti apa. Jadi berkaitan dengan vitamin, Bapak Ibu sekalian, ya sebenarnya vitamin ini banyak jenisnya. Ada yang khusus daya tahan tubuh, ada vitamin yang khusus menambah nafsu makan. Jadi saya rasa kalau memang khusus di pandemi ini, kita konsumsi vitamin yang khusus memang memperkuat daya tahan tubuh kita. Saya tidak melarang Bapak Ibu memakai jenis vitaminnya, merek vitaminnya seperti apa, asal dengan catatan, ya Bapak Ibu ini nggak ada alergi. Kalau kita konsumsi vitamin, ternyata tubuh kita ini biasa aja atau makan bahkan lebih jadi drop, lebih baik dihentikan. Ganti vitamin yang baru, karena vitamin itu tugasnya membuat tubuh kita daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik. Nah ini yang saya sambungkan dengan contohnya kalau dengan herbal, bagaimana Pak Dokter pengobatan herbal? Jadi sebelum saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian, herbal itu memang ada yang sudah diterima secara medis, ada yang masih dalam proses penelitian, ada yang tidak diterima secara medis. Kalau contohnya Bapak Ibu di sini ada menggunakan atau mengkonsumsi tanaman herbal asal dia alami, tidak dicampurkan zat kimia lain, dan secara Bapak Ibu sudah mengkonsumsi memang membuatnya daya tahan kita menjadi lebih baik, hasilnya memang positif, silakan dilanjutkan. Ya, tapi kalau tadi saya bilang balik lagi, kalau memang ada efek samping dari penggunaan herbal ini, yang lebih baik di stop. Ya, contohnya kayak gini kan, ada minyak kayu putih ini gimana Pak Dokter? Memang kandungan minyak kayu putih ini ada yang namanya eukaliptus. Memang dia bisa mencegah virus, ya, atau membuat replikasi perkembangan virus ini ditunda atau dicegah dari penggunaan minyak kayu putih. Tapi saya masih banyak lihat di masyarakat tata cara penggunaannya masih banyak yang salah. Minyak kayu putih itu bukan buat diminum, Bapak Ibu. Terlalu berlebihan kita minum, gangguan nanti di dalam tubuh kita. Kalau disemprot, dihirup, saya rasa masih wajar. Dioles masih wajar. Yang saya bingung kalau dikonsumsi, diminum. Karena ini tetap minyak kayu putih ini, setahu saya dari ikatan dokter sama kemarin Menteri Kehutanan masih baru melakukan penelitian ulang bagaimana cara yang tepat, ya menggunakan tadi minyak kayu putihnya untuk tadi mencegah contohnya paparan dari virus COVID. Jadi seperti itu, Bapak. Ya saya tidak melarang Bapak Ibu sini menggunakan vitamin apa, asal semua memang baik, hasilnya positif untuk keadaan tubuh kita dan tidak membuat adanya efek samping. Begitu Bapak, terima kasih pertanyaannya. Ibu, lanjut, silakan. Dengan Ibu siapa? Menyambung yang tadi yang ditanya Bu Yeni. Tadi kan ada vaksin yang mulai disuntikan itu. Apakah di vaksin itu harus kriterianya yang sehat? Kalau kita punya penyakit bawaan, atau bisa divaksin? Itu aja. Oke, terima kasih Bu Ika. Ini pertanyaan bagus. Saya tadi juga klarifikasi. Terima kasih pertanyaannya Bu Ika. Jadi Bapak Ibu sekalian, balik lagi tadi berbicara tentang vaksin. Ya Pak Dokter, kalau tadi berbicara tentang vaksin, di vaksin ini harus badannya sehat. Kalau ada orang dengan penyakit bawaan, contohnya diabetes, ini boleh nggak disuntik Pak Dokter? Yang tadi saya bilang, kalau penyakit bawaan yang terkontrol dengan baik, biasanya jaraknya ada 3 bulan, hasil gulanya ini dicek semuanya stabil, itu boleh disuntikan vaksin. Dengan catatan tubuh pasien ini harus sehat, gitu. Jadi kalau lagi sesak napas, ada kambuh contohnya asmanya, itu biasanya ditunda dulu, ya, ibu seperti itu, ya. Asalkan tadi penyakit bawaan yang terkontrol dengan baik, catatannya itu boleh disuntikan
vaksin, jadi nggak masalah. Itu juga. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi, sudah cukup Bapak Ibu sekalian? Cukup? Oke, kalau gitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan juga waktunya. Saya mohon ya, saya terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian tadi sudah mau kita diskusi, tanya jawab, sharing ya. Semoga tadi yang saya paparkan ilmunya berguna. Jangan lupa dibagiin ke yang lain, tetangga sekitar, supaya kita lebih ngerti konsep pandemi ini, COVID ini, dan adaptasi kebiasaan baru. Jadi izin sebelum saya tutup ya paparan siang hari ini, Bapak Ibu, kami dan tim Velox punya jargon, punya yel-yel, supaya kita semangat dalam menerapkan protokol kesehatan, supaya kita tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Izin Bapak Ibu, kita bisa berdiri biar nggak ngantuk. Yel-yel jargonnya ada di depan Bapak Ibu, tulisannya. Kalau saya bilang bersama kita menghadapi corona, Bapak Ibu jawab ya dengan semangat sambil kita kepalkan tangan bilang Indonesia bisa. Kalau saya bilang lagi adaptasi kebiasaan baru, Bapak Ibu bilang dengan bareng-bareng dengan semangat Indonesia pasti bisa. Indonesia bisa, Indonesia pasti bisa. Ya, contoh dulu ya Bapak Ibu. Oke, jaraknya tetap jaga jarak dulu Bapak Ibu, supaya nanti didokumentasikan bagus ya. Contoh dulu Bapak Ibu, hitungan ketiga dari saya bareng-bareng ya. 1, 2, bersama kita menghadapi corona, Indonesia bisa. Adaptasi kebiasaan baru, Indonesia pasti bisa. Oke, itu tadi contoh Bapak Ibu. Yang ini benerannya ini ya, baru direkam, didokumentasikan. Sekali lagi kita bareng-bareng, hitungan ketiga dari saya Bapak Ibu sekalian. Yuk, 1, 2, bersama kita menghadapi corona, Indonesia bisa. Adaptasi kebiasaan baru, Indonesia pasti bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk kembali. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau masih saya ada yang kurang ataupun salah pengucapan. Sekali lagi, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Jales. Selanjutnya ada penyerahan bantuan dari tim Velox Badan Intelijen Negara kepada GKM Betul Jana. Kepada perwakilan itu Bapak Peter. Video ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini akan kita manfaatkan untuk jamaah di Masjid Baitul Jannah. Maaf tadi. Oh, Pak. Kak. Itu uangnya. Ya. Disinfektan, sanitizer, termogan, serta masker untuk membantu jemaah. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan pakai oleh teman-teman yang di luar yang lagi sobat. Nah, jadi ini mungkin yang alhamdulillah akan kita bantu dapat masjid untuk penyemprotan ya. di kawasan masjid Pak. Amin, amin, amin. Luar biasa. Terima kasih semua tim. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Ini Kang. Luar biasa. Kemarin pakai yang gini, Dok. Ya. Nanti tinggal semprot aja, Pak. Ini canggih. Jangan semprot pakai. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Amin, amin. Di kita ada media sosial, Instagram dan YouTube. Jadi nanti mungkin bisa video kegiatan kita di sini nanti akan ada di YouTube. Kemudian kegiatan kita juga sudah banyak kan, nanti bisa dilihat juga di Instagram. Mungkin ada info-info yang perlu video kita juga kan ada. Nanti saya share ke Pak. Nanti bisa share ke
warga setempat Pak, biar bisa dilihat Dari kami, wassalamualaikum hasil videonya. Itu kita juga ada TV Baitul Jannah TV. Oh siap, nanti kita juga nonton Pak. Saling share ya. Siap. Pak, terima kasih atas partisipasinya Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Ya. Habis ini mungkin langsung kita Tadi tutup lagi di dokumentasi, ruangannya. Baik. Oh, mau disemprot lagi. Siap, lagi. biar steril Pak. Iya. Bisa minta di